warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sini Kartika. Saya dari 3A Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi masa tablet atau evaluasi granul. Nah, setiap proses pembuatan tablet itu hasilnya harus dilakukan evaluasi. Hal ini karena diperlukan untuk mendapatkan suatu sediaan tablet yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Nah, terdapat 2 evaluasi yang harus dilakukan. Yang pertama ada evaluasi massa atau evaluasi yang dilakukan pada granul, dan yang kedua ada evaluasi tablet. Nah, evaluasi massa ini atau evaluasi massa tablet atau yang disebut juga dengan granul ini dilakukan sebelum dilakukannya pencetakan. Nah, evaluasi ini dilakukan agar saat mencetak tablet tidak terjadi masalah dalam proses pencetakan tablet, dan evaluasi tablet ini yang sudah dicetak. Lalu evaluasi yang kedua ada evaluasi tablet. Nah, uji ini atau evaluasi ini dilakukan pada sediaan tablet hasil dari proses pencetakan. Evaluasi ini dilakukan agar tablet yang dicetak memenuhi persyaratan tablet sesuai dengan buku standar, misalnya Pharmacopeia Indonesia yang saat ini telah mencapai ke edisi kelima. Lalu apa aja sih evaluasi yang dilakukan pada masa tablet atau granul ini? Setidaknya ada 5 jenis evaluasi yang dilakukan. Yang pertama ada kadar air, kedua ada sifat alir, ketiga kompresibilitas, keempat distribusi ukuran partikel, dan yang terakhir ada bobot jenis. Nah, masuk ke uji pertama yaitu uji kadar air. Nah, tujuan dari uji kadar air ini yaitu untuk mengetahui kadar air yang tertinggal di granul, yang mana air atau uap lain yang terdapat dalam serbuk dalam jumlah yang berlebihan akan menyebabkan terganggunya sifat granul. Lalu alat yang digunakan dalam prosedur uji kadar air ini adalah heating drying open. Caranya yaitu dengan menimbang seksama 5 gram granul, kemudian dipanaskan di dalam lemari pengering atau heating drying open sampai bobot konstan, yang dilakukan pada suhu 105 derajat Celcius selama 2 jam. Lalu untuk perhitungannya, W0 atau bobot granul awal kurangi bobot granul akhir per bobot granul awal kali 100%. Nah, untuk persyaratannya, kadar air granul ini berada di rentang 2-4%. Lalu di sini akan ditampilkan proses pengujian kadar air pada granul. Dapat dilihat pada video. Nah, jadi dalam video tersebut sama saja dengan pengujian kadar air pada Simplicia. Yang pertama, kita akan menguji bobot dari cawan kosong tersebut, kemudian di open selama 2 jam dalam suhu 105 derajat Celcius, kemudian dibiarkan terbuka pada suhu ruang selama kurang lebih 5 menit. Setelah itu dimasukkan ke dalam desikator selama 10 menit. Setelah itu ditimbang. Nah, lakukan langkah-langkah tersebut sampai didapatkan bobot cawan kosong yang konstan. Begitupun setelah didapatkan bobot konstan, nanti si cawan kosong tersebut diisi oleh granul yang akan kita uji. Lalu sebelum dimasukkan ke oven, ditimbang dulu, kemudian dimasukkan ke oven dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada sebelumnya. Nanti akan didapatkan bobot cawan kosong beserta dengan bobot cawan dengan granul. Nanti akan didapatkan bobot atau perhitungan untuk kadar airnya, kadar air yang hilang yang di sini yang diukur.
Nah, masuk ke pengujian evaluasi granul yang kedua, yaitu ada uji sifat alir. Nah, tujuan dari uji ini yaitu untuk mengetahui sifat alir granul yang nantinya akan mempengaruhi reprodusibilitas ruang kompresi pada pembuatan tablet dan akhirnya berpengaruh pada keseragaman bobot atau kadar tablet. Lalu, alat yang digunakan pada uji sifat alir ini yaitu adalah corong alat uji waktu alir. Nah, dalam metode pengujian sifat alir granul ini setidaknya ada dua metode. Ada metode corong atau metode cara langsung, dan ada juga metode sudut istirahat atau sudut diam yang disebut juga dengan cara tidak langsung. Prinsip dari metode sudut istirahat ini yaitu pengukuran sudut yang terbentuk dari lereng tumbukan granul yang mengalir bebas dari corong terhadap suatu bidang datar. Nah, untuk caranya atau metodenya, di sini dalam video ini kita menggunakan metode cara langsung atau dengan menggunakan alat corong. Nah, cara yang pertama yaitu menimbang dengan seksama 25 gram granul, kemudian ditempatkan pada alat uji corong dalam keadaan tertutup. Kemudian buka penutupnya, biarkan granul mengalir, namun dibukanya penutup tersebut harus berbarengan dengan dihidupkannya stopwatch, dan stopwatch dihentikan berbarengan ketika granul telah berhenti atau telah seluruhnya mengalir ke permukaan bidang datar yang berada di bawah corong. Lakukan hal tersebut sebanyak 3 kali. Yang dicatat atau data yang kita ambil adalah waktu yang diperlukan granul untuk mengalir secara seluruhnya ke bidang datar. Kemudian untuk mengukur sudut istirahat dengan menghitung jari-jari dan tinggi dari tumpukan granul setelah metode corong. Nah, kemudian masukkan dalam rumus dan akan didapatkan sudut alfa yang menentukan kecepatan alir dari suatu granul tersebut. Nah, persyaratan dari sifat alir granul ini yaitu 100 gram granul waktu alirnya tidak lebih dari 10 detik. Nah, metode sudut istirahat ini mempunyai nilai alfa ARC tag hour per range, di mana alfa itu bila didapatkan sudut istirahatnya itu 25-30 derajat, itu artinya sifat dari granul tersebut sangat mudah mengalir. Bila sudut yang didapatkannya itu 30-38 derajat, artinya dia bersifat mudah mengalir, dan kalau misalkan sudut istirahatnya itu lebih dari 38 derajat, artinya granul tersebut kurang mengalir. Nah, untuk untuk rumus untuk menghitung sudut diam tersebut dapat dilihat pada slide. Nah, di sini dapat kita lihat tabel ini merupakan contoh dari pengujian data yang akan kita lakukan nanti. Jadi data yang kita dapat dituliskan atau dimasukkan ke dalam tabel tersebut dan hasilnya dibandingkan dengan standar. Nah, besar sudut istirahat di sini bila kurang dari 25, dia memiliki sifat alir yang sangat baik. Bila sudutnya berada di 25-30 derajat, dia memiliki sifat baik mengalir. Kemudian bila besar sudutnya 30-40 derajat, dia dikatakan cukup. Dan bila lebih dari 40 derajat, dia dikatakan sangat sukar untuk mengalir. Begitupun pada laju alirnya. Nah, berikut proses dari atau metode dari pengujian sifat alir granul. Nah, di sini metode yang digunakan yaitu cara langsung, menggunakan metode corong. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, penggunaannya sama, yaitu hal pertama yang dilakukan memasukkan sebanyak 25 gram granul ke dalam corong alat uji alir dalam keadaan tertutup. Buka penutup corong berbarengan dengan dihidupkannya stopwatch. Stopwatch dihentikan setelah seluruh granul mengalir ke bawah, lalu catat hasilnya. Hasilnya ini berupa waktu ya, berupa detik. Lakukan pengulangan sebanyak 3 kali, lalu masukkan data yang diperoleh ke dalam rumus yang tertera. Lalu masuk ke pengujian yang ketiga, yaitu uji kompresibilitas. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kemampuan granul untuk membentuk tablet dengan tekanan tertentu. Kompresibilitas juga biasanya disebut dengan indeks Kars yang dapat digunakan untuk menentukan sifat alir. Semakin besar nilai kompresibilitas menunjukkan granul memiliki sifat alir yang kurang baik. Alat yang digunakan untuk uji ini yaitu yang disebut dengan jolting volumeter. Nah, cara dari pengujian kompresibilitas ini dapat dilihat dalam video.
Nah, di sini yang pertama yang kita lakukan adalah menimbang 100 gram granul, lalu memasukkannya ke dalam gelas ukur dan dicatat volumenya sebagai volume awal. Lalu gelas ukur berisi granul tersebut dimempatkan atau diletakkan pada alat jolting volumeter tersebut yang sebelumnya telah disetting untuk melakukan pengetukan selama 500 kali ketukan. Nah, alat ini akan mencatat atau alat ini akan mengetuk si granul tersebut dengan kecepatan yang konstan. Nah, nanti setelah 500 ketukan tersebut selesai, kita ukur lagi volume dari si granul tersebut sebagai volume akhir. Nah, untuk perhitungannya, indeks kompresibilitas ini dinyatakan dalam bentuk persen ya. Nah, nanti indeks kompresibilitas ini dihitung dengan mengukur volume granul sebelum dimampatkan, kurangi volume granul setelah dimampatkan selama 500 kali, dibagi volume granul sebelum dimampatkan kali 100%. Nah, dapat dilihat dari tabel, nanti pengolahan datanya dimasukkan ke dalam tabel, kemudian dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku. Nah, jika persen dari kompresibilitas atau indeks kompresibilitas ini 5 berada di rentang 5-15, daya alir dari si granul tersebut adalah baik sekali. Begitupun seterusnya. Jika dia lebih dari 40%, dia memiliki daya alir yang sangat buruk sekali. Nah, dengan syaratnya di sini persen kompresibilitas tidak boleh lebih dari 20%. Nah, masuk ke uji yang keempat, yaitu uji distribusi partikel, ukuran partikel. Nah, tujuan dari uji ini yaitu untuk melihat keseragaman dan distribusi ukuran granul yang dihasilkan. Alat yang digunakan pada uji ini yaitu shape shaker atau ayakan bertingkat. Nah, untuk metodenya yaitu yang pertama yang dilakukan yaitu menyusun shape shaker atau ayakan dari yang berukuran besar hingga kecil, dari yang mesh berukuran 20 hingga 100. Setelah itu, kita masukkan 100 gram granul pada ayakan yang telah tersusun dan ditarak sebelumnya. Jadi sebelum dilakukan penyusunan tersebut, tiap-tiap ayakan tersebut harus ditimbang terlebih dahulu, kemudian dicatat. Nah, setelah pengujian selesai, masing-masing ayakan ditimbang kembali dan dihitung distribusi granul pada tiap-tiap ayakan dalam bentuk persen. Nah, untuk uji evaluasi yang terakhir yaitu uji bobot jenis pada granul. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kemempatan dari campuran granul selama dikempak. Alat yang digunakan di sini yaitu piknometer. Nah, di sini ada 3 jenis bobot jenis yang dapat dihitung, yaitu ada bobot jenis nyata, bobot jenis mampat, dan bobot jenis sejati. Nah, untuk rumusnya dapat kita lihat di sini. Nah, untuk prosedurnya, pengujian ini dimulai dengan menimbang piknometer kosong, lalu catat sebagai bobot pikno kosong. Kemudian sejumlah granul atau 10 gram granul tersebut dimasukkan ke dalam piknometer tersebut. Setelah itu ditimbang pikno tersebut yang berisi granul itu, lalu catat sebagai bobot campuran. Nah, setelah itu masukkan kedua hasil yang diperoleh pada rumus pengujian bobot jenis. Namun, yang mesti diperhatikan pada video prosedur pengujian bobot jenis ini, seharusnya pada pengambilan piknometer tersebut tidak boleh menggunakan tangan secara langsung, melainkan kita harus menggunakan kurs, karena ditakutkan ketika kita mengambil piknometer tersebut dengan tangan kita sendiri, nanti dia akan mempengaruhi bobot yang sebenarnya. Seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan mengenai evaluasi granul ini dapat menambah wawasan kalian semua. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.